Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan yang selalu sehat walafiat dalam mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Dan saya berharap Bapak Ibu tetap semangat dan tetap optimis menanti seleksi P3K tahap 2. Dan akhirnya Bapak Ibu, apa yang telah kita nantikan selama ini, setelah beberapa kali mengalami penundaan, akhirnya pemerintah melalui Dirjen GTK Kemendikbud telah mengumumkan penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 P3K tahun 2021 nomor 6510-BT01-2021. Dan mungkin Bapak Ibu sudah tahu semuanya bahwa mulai besok Bapak Ibu tanggal 15 sampai dengan 19 November 2021 Bapak Ibu sudah bisa memilih formasi untuk seleksi P3K tahap 2. Setelah itu pengumumannya dan cetak kartunya ini tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2021 dan pelaksanaan seleksi kompetensi 2 tanggal 6 sampai 10 Desember 2021. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, sudah sejauh manakah persiapan Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti seleksi kompetensi tahap 2? Dan saya berharap Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang pernah ikut seleksi tahap 1, pengalaman Bapak Ibu kemarin itu bisa dijadikan sebagai pelajaran, bisa dijadikan sebagai sesuatu yang berharga agar bisa berbuat atau bekerja keras lebih bagus lagi untuk mendapat nilai yang maksimal, nilai yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan bagi teman-teman yang baru akan mengikuti seleksi tahap 2, saya berharap Bapak Ibu ini bisa lolos hanya 1 kali tes. Jadi itu harapan kita bersama. Saya berharap sih kepada Bapak Ibu semuanya ini bisa lolos P3K, karena itu merupakan tujuan kita. Mungkin dari sebagian besar Bapak Ibu itu merupakan goal Bapak Ibu tahun ini, tahun 2021, mendapatkan NIP P3K. Nah Bapak Ibu, seperti biasanya Bapak Ibu saya ingin menjelaskan aturan mengenai juknis pelaksanaan P3K ini diatur oleh aturan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Jadi jika Bapak Ibu melihat informasi di media sosial tentang maraknya informasi mengenai P3K, saya harap Bapak Ibu bisa memfilter dulu, menyaring dulu informasi tersebut dan menyesuaikan dengan Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Karena sampai saat ini itulah yang kita gunakan. Gunanya apa Bapak Ibu? Agar Bapak Ibu ini tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk belajar. Karena saya lihat Bapak Ibu saat ini sangat marak sekali informasi-informasi yang beredar mengenai afirmasi P3K. Di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 dijelaskan bahwa ada 4 kategori yang berhak mengikuti seleksi P3K tahap 2. Yang pertama adalah teman-teman dari guru K2 yang tidak lolos seleksi tahap pertama. Kemudian teman-teman non-ASN atau teman-teman dari sekolah negeri yang juga tidak lolos tahap pertama. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman dari sekolah swasta. Dan yang keempat adalah adik-adik dari lulusan PPG yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Dan keempat kategori ini sudah bisa memilih formasi di tahap 2. Nah Bapak Ibu, bedanya dengan tahap 1, pada tahap 2 ini Bapak Ibu tidak ada lagi istilah sekolah induk dan sekolah non-induk. Semua diberi kewenangan yang sama untuk memilih formasi di tahap 2. Nah, apakah afirmasi tetap berlaku? Nah, untuk tahap 2, afirmasi tetap berlaku. Bagi teman-teman yang memiliki cerdik akan mendapatkan afirmasi sebesar 100%. Nah, jika teman-teman yang berumur 35 tahun ke atas juga mendapatkan afirmasi sebesar 15%. Kemudian bagi teman-teman K2 dan penyandang disabilitas juga mendapatkan afirmasi sebesar 10%. Saya yakin dan percaya bagi teman-teman guru honorer yang sudah memiliki cerdik ini 90%, saya pastikan ini
bisa lulus P3K. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang lain? Nah, bagi teman-teman lain yang tidak mempunyai cerdik, pandai-pandailah memilih formasi. Disinilah kita lihat bagaimana strategi teman-teman dalam memilih formasi. Jika teman-teman tahu bahwa di sekolah yang teman-teman bidik ini, sekolah yang teman-teman akan pilih, terdapat pelamar yang memiliki cerdik, nah teman-teman sebisa mungkin menghindari sekolah tersebut. Cari sekolah lain yang linier dengan ijazah Bapak Ibu. Nah, untuk linearitas ijazahnya Bapak Ibu bisa lihat di surat edaran Kemendikbud nomor 1460-BI-GT-0201-2021. Nanti filenya akan saya share di kolom deskripsi. Contoh Bapak Ibu, bagi teman-teman yang memiliki jasa pendidikan ekonomi ini bisa memilih formasi prakarya dan kewirausahaan, dan itu linear menurut aturan itu, dan itu berlaku di tahap 1. Begitupun nanti di tahap 2. Kemudian Bapak Ibu, aturan mengenai pemilihan formasi di tahap 2. Nah, jika Bapak Ibu ini berasal dari sekolah SD atau sekolah SMP ini, Bapak Ibu hanya bisa memilih formasi di wilayah Kabupaten Bapak Ibu, karena SMP dan SD ini berada di bawah naungan Dinas Kabupaten. Bapak Ibu belum bisa memilih formasi di kabupaten lain. Hanya boleh memilih formasi di kabupaten Bapak Ibu sendiri. Nah, bagi Bapak Ibu yang berasal dari sekolah SMA, kemudian SMK atau SLB, maka Bapak Ibu hanya boleh memilih formasi di wilayah provinsi Bapak Ibu. Karena SMA, SMK, dan SLB ini berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, apakah nanti nilai yang kita dapatkan di kompetensi 1 bisa digunakan kembali di seleksi kompetensi 2? Jawabannya ya, asalkan nilai tersebut mencapai passing grade dan Bapak Ibu memilih formasi, jabatan, dan bentuk satuan pendidikan yang sama. Dan untuk kompetensi yang akan diujikan sama dengan tahap 1, yakni kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara, dan teknis. Nah, perlu Bapak Ibu ingat bahwa yang paling banyak teman-teman tidak mencapai passing grade kemarin di seleksi tahap 1 adalah di kompetensi teknis, khususnya di bagian profesional. Perbandingannya adalah 30% pedagogik, 30-40% pedagogik, dan 60-70% profesional. Jadi saran saya Bapak Ibu, perbanyak belajar di materi profesional Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, karena materi profesional sangat banyak sekali, nah utamakan Bapak Ibu belajar ke materi yang sama sekali Bapak Ibu tidak ajarkan di sekolah Bapak Ibu. Karena rata-rata yang naik ujian itu adalah materi yang jarang kita temukan di SMA atau di SMP atau di SD, namun sering kita temukan ketika kita kemarin kuliah atau mengikuti jenjang S1. Jadi fokusnya Bapak Ibu sekarang di materi profesional, karena itu yang membuat teman-teman kemarin banyak tidak mencapai passing grade. Oke, baik Bapak Ibu, untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Dan jika Bapak Ibu punya pertanyaan seputar P3K, Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar, dan jika kami punya waktu, kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu satu persatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sukses dari Guru Kreatif 4.0.